Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Reinhard Gabriel Mars Ketaret dengan NIM 2205531114 dengan mata kuliah material dan proses, dimana pada presentasi kali ini saya membawakan materi pada bab 10 yaitu pada proses tekstil, yang dimana saya mengambil referensi dari buku Handbook of Manufacturing Process, dimana di sini ditulis oleh James G. Blue. Yang pertama itu ada serat tekstil, dimana serat tekstil itu ada dengan serat alam. Serat alam ini yang biasa berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Atau biasa serat utamanya itu dari katun, linen, wool, dan sutra. Yang pertama itu ada jenisnya serat hewani, dimana serat hewani itu biasa itu yang kita kenal itu serat wool, dimana berasal dari bulu domba. Atau biasa ada berasal dari bulu unta, lama, alpaka, atau yang lain. Dimana tahap pengolahan wool ini penyortiran, penilaian kualitas, dan pembersihan. Selanjutnya ada serat sutra. Serat sutra ini biasa berasal dari kepompong bulat sutra, dimana satu-satunya serat alami yang memiliki bentuk filamen panjang. Dimana serat alami ini dilapisi bahan seperti lilin dan lem. Setelah itu dihilangkan dengan pencucian, dan setelah itu seratnya itu dilepas dari kepompong lalu dipintal untuk membentuk. Nah, seperti gambar di samping, ini adalah gambar 10A1. Ini adalah contoh mesin pemisah kapas, di mana kapas yang mentah itu dimasukkan pertama ke dalam mesin. Setelah itu kita lempar ke arah gigi, maka terlempar ke arah gigi gergaji yang berkecepatan roll silindernya. Dan serpihan kapas itu jatuh melalui kisi-kisinya, dan setelah itu gigi gergajinya menarik kapas ke arah sisir, tapi bijinya itu tidak dapat menembus sisir, sehingga serat kapasnya yang kita dapat dan masuk ke pipa konveyor. Selanjutnya ada serat buatan dan sintetis. Dengan serat buatan sintetis ini sumbernya itu terdiri dari bahan alami dan bahan buatan, di mana bahan alami itu biasa merupakan organik maupun anorganik. Dimana organiknya itu biasa terbuat dari selulosa tumbuhan atau tumbuhan karet. Dimana bahan buatan sintetis itu umumnya dari polimer minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Contohnya seperti polyester, akrilik, nilon, polietilena, polipropilena, polivinil klorida atau dikenal dengan PVC, atau poliuretan. Nah, untuk proses pembuatan serat asetat seperti gambar 10A2, ini adalah skematik untuk pembuatan serat asetat, dimana yang pertama itu kita masukkan selulosa, mulai proses pengendapan, dan di akhirnya itu di bagian extruder, dimana di sini akan dipintal menjadi seperti benang. Selanjutnya ada proses pembuatan benang atau pemintalan. Sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu kita menjatuhkan ke konveyor apron. Setelah itu kita pindahkan ke konveyor apron lain. Setelah itu yang permukaannya dilapisi paku, maka paku itu akan membawa kapas ke atas, dan sebagian kapas dihempaskan oleh roll yang berusuk. Setelah itu kapasnya akan dihempaskan kembali bercampur dengan kapas yang dibawa oleh apron berpaku. Dan setelah itu kapasnya akan jatuh ke konveyor yang membawanya ke operasi berikutnya. Untuk contoh skemanya seperti ini, gambar 10B1A. Nah, ada proses penggarukan atau carding, di mana proses penggarukan atau carding ini memiliki fungsi yaitu mengurai ikatan dan gumpalan serat. Setelah itu menyusun serat menjadi arah yang paralel dan menghilangkan duri atau kotoran dan serat yang terlalu pendek. Proses ini biasa diterapkan pada katun, wool, sutra bekas, atau serat staple sintetis, dimana menggunakan mesin carding yang mesin carding itu biasanya terdiri dengan sabuk konveyor. Itu akan bergerak dengan sikat kawat yang halus, dan silinder puter itu akan bergerak dengan kait atau sikat kawat. Kemudian ada proses menggambar atau drafting atau drawing, dimana di sini proses ini dilakukan setelah proses carding atau combing.
dimana beberapa silver itu akan digabungkan menjadi satu untuk diseragamkan. Setelah itu silvernya ditarik menjadi lebih panjang dan lebih tipis, dimana ini menggunakan mesin drawing. Dimana mesin drawing ini terdiri dari beberapa pasang roll, dan setiap pasangan roll ini berputar lebih cepat dari sebelumnya, dimana kecepatan ini membuat silver tertarik dan menjadi lebih halus, sehingga hasilnya ini silver lebih halus dan seragam. Setelah itu silvernya dipelintir sedikit dan digulung pada kumparan. Selanjutnya seperti ini. Inilah skema gambar drawing pada gambar 10B4. Ini kaleng yang berisi serpihan dari bagian karning dan yang diilustrasikan dari dendriver is. Ini proses menenun, dimana proses menenun ini adalah proses menjalin benang secara teratur untuk membentuk kain, dimana ini dilakukan dengan mesin tenun atau loom. Ini menggunakan dua set benang. Yang pertama itu adalah loom seam atau web, dan yang satu itu ada serat pakan atau wave, dimana kain tenun ini biasanya lebih panjang daripada arah loom seamnya. Dan benang loom seam ini berasal dari gulungan besar yang biasa dinamakan kendi atau balok. Ini berisi sekitar 4.500 benang atau sepanjang 500 yard, sekitar 450 meter. Dan benang pakan ini berasal dari kumparan kuil yang dibawa oleh shuttle, di mana mesin tenun modern ini memiliki pengganti shuttle otomatis ketika benangnya sudah habis. Nah, seperti gambar 10C1 di atas, inilah contoh gambar 3 pola tenun dasar. Yang pertama ini, yang gambar A, ini contoh tenunan polos, di mana ini benangnya ini mengisi melewati di bawah benang yang berselang-seling. Contoh tenunan polos itu seperti muslim, besti, atau versi. Yang B ini ada tenun kepar atau twill wave. Ini benang pengisi lewat dua benang lusin di bawah benang ketiga secara berulang. Mana contoh kainnya itu herringbone, shears, atau kain jersey. Nah, yang ketiga ini adalah tenunan satin atau satin wave, dimana benang pengisinya ini melewati beberapa benang lusin sehingga permukaan kainnya terlihat mengkilap. Contoh kainnya itu seperti kain damas, satin, atau dunking creek satin. Selanjutnya ada proses merajut. Proses merajut ini ada terbagi dua. Yang pertama itu rajutan polos. Ini dibuat dengan mesin rajut atau pengisi, dimana alurnya ini benang yang bersilangan disebut course. Selanjutnya ada rajutan triko lusin tunggal, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah gambar 10D, dimana dua contoh rajutan yang dibuat dengan cara mengikat rangkaian benang yang bersambung. Ini ada rajutan pakan atau wave knitting, dimana rajutan pakan ini diproduksi dengan mesin rajut datar atau mesin rajut melingkar, dimana satu benang kontinu berjalan melintang di kain. Dan ada jenis rajutan lusin atau wave knitting. Ini biasanya dilakukan pada mesin rajut datar, bisa juga mesin yang tabung. Ini berbeda dengan rajut pakan yang sebelumnya. Ini perbedaannya jarumnya memiliki benangnya sendiri, dimana benang ini akan diumpankan dari gulungan besar dan benang bergerak memanjang sepanjang kain. Kalau rajutan pakan tadi, dia benangnya itu akan bergerak secara melintang. Nah, ada proses kain no woven. Kain no woven ini dibuat untuk mengikat atau mengunci serat individual, dan seratnya itu disatukan melalui metode mekanis, kimia, termal, ataupun secara kombinasi. Dimana proses awalnya itu mulai dari kerding serat, setelah itu membentuk jaring serat dan ditumpuk dan dibentangkan paralel atau silang. Dan juga ada metode lainnya itu meniup serat ke drum berlubang. Setelah itu vakum menempelkan serat dan mengacak ke arah serat, dimana serat wool bisa kita dapatkan langsung pada menjadi kain non woven. Contohnya itu adalah kain felt, dimana metode mekanis utamanya itu yang pertama itu pelubang jarum atau needle punching, dimana jarumnya berduri dan saling mengunci membentuk kain. Ini digunakan untuk membuat selimut non woven atau kain felt dan berbagai produk yang lainnya. Nah, ada proses finishing. Proses finishing ini
proses penyelesaian akhir, di mana proses kimia atau mekanis untuk meningkatkan tampilan, sentuhan, atau kinerja kain. Di mana kain sebelum proses ini kita sebut dengan barang abu-abu atau green goods. Di mana bidang yang memproses barang abu-abu disebut konverter. Dan pewarnaan dan pencetakan diklasifikasikan terpisah dari proses penyelesaian akhir. Ada beberapa proses finishing. Yang pertama itu persiapan, dimana untuk tujuan ini proses tekstilnya menghasilkan bahan yang bersih dan mudah menyerap dan siap untuk di finishing dari pewarnaan. Selanjutnya ada proses pemutihan, ini memutihkan kain dengan menghilangkan warna alami serat dan noda dari proses sebelumnya. Ada juga finishing ini untuk meningkatkan penampilan, dan juga finishing ini untuk meningkatkan rasa atau sifat sentuhan kain. Dan juga yang terakhir itu ada penyelesaian dengan meningkatkan kinerja, di mana lapisan akhir untuk membuat kain jauh lebih dapat fungsional atau dapat digunakan. Dan ada proses pewarnaan. Pewarnaan ini ada warna alami serat. Itu jarang kita gunakan untuk menjadi produk tekstil yang sudah jadi. Di mana pewarnaan kain dengan warna solid atau pola dekoratif sangat umum dilakukan. Dan pencelupan atau pencetakan ini adalah proses utama untuk memberi warna pada tekstil, di mana proses ini menggunakan pewarna atau pigmen. Nah, di sini seperti yang kita bilang di awal, ada proses pencelupan dan pencetakan. Di mana pencelupan ini melibatkan perendaman serat, benang, kain atau produk jadi dalam larutan. Kita biasanya menggunakan berupa air yang mengandung pewarna. Di mana ada beberapa proses, di mana itu pewarnaan top, pewarnaan atas, pewarnaan benang atau pewarnaan silang. Nah, untuk bagian yang pencetakan, ini terlibat ketika kain dihiasi dengan pola warna atau warna-warna. Untuk jenis pencetakan ada beberapa jenis pencetakan, yaitu pencetakan debit, pencetakan perpindahan panas, stensil dan sablon atau pencetakan lengkung. Selanjutnya ada pembuatan pakaian dan produk jahitan lainnya atau perdagangan jarum, di mana pakaian ini adalah kategori terbesar produk tekstil jahit. Di mana produk lain seperti alas kaki, pelapis atau gorden itu di factory industri juga mengikuti urutan operasi produksi yang serupa saat dibuat pasar. Di mana semua produk ini mengandalkan jahitan sebagai metode utama untuk menyatukan potongan bahan. Di mana selain kain, bahan seperti ini seperti kulit, lembaran juga dapat kita gunakan sebagai material dasarnya. Ada beberapa prosesnya. Yang pertama itu menyebarkan atau menumpuk. Ini produksi dengan potongan-potongan yang hitam akan menjadi dijahit. Selanjutnya ada proses menandai, di mana menandai ini susunan garis luar dari semua potongan pakaian atau produk lain yang akan kita jahit. Contoh untuk menandai seperti gambar 10H2, ini penanda untuk produksi mantel luar dengan dua ukuran, yaitu pada kode M ini menandakan sedang, dan pada kode L ini menandakan besar. Selanjutnya ada proses pembuatan karpet dan permadani, di mana proses pembuatan karpet dan permadani ini, yang pertama itu ada istilah roof dan karpet. Ini sering dipakai secara bergantian, di mana roof itu sebagai penutup lantai sebagian, itu tidak menutupi sebuah lantai, dan karpet itu menutupi seluruh lantai ruangan dan dapat diikat ke lantai. Di mana karpet buatan tangan masih diproduksi banyak negara, dan pada karpet ini memiliki dua klasifikasi utama. Yang pertama itu hanya datar atau flat roof, dan yang kedua itu ada tumpukan simpul atau knot pill. Selanjutnya karpet ini dibuat dengan mengikat potongan benang pendek atau benang luksin untuk membentuk sebuah tumpukannya. Selanjutnya karpet modern ini dapat kita buat dengan beberapa metode seperti metode ditenun, jumbai, atau metode kinetik. Nah, seperti gambar ini ada beberapa gambar proses. Pada gambar 10I2A
Ini adalah proses menjahit karpet dengan tumpukan loop, dimana yang pertama itu proses jarum menembus kain lapis, dan yang pada gambar B ini loopernya bergerak maju dan benangnya itu jarumnya itu menembus. Ketika jarum telah menembus sepenuhnya, maka loopernya kita bergerak maju. Dan pada bagian gambar C yang terakhir, ini membentuk loop saat jarum ditarik keluar. Mana gambar ini dari sumber Google Thrifting Machine View. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.